Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfa Ibran Betanu, mahasiswa sosiologi semester 6 dengan NIM 1803030112 dengan dosen wali Ibu Dasma Ramanik SPD MISI, pendidikan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tugas 6 dengan judul buku memanfaatkan faktor manusia untuk counter korupsi. Baik, dimensi manusia dari kebijakan integritas perilaku manusia seringkali menjadi dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang rasional dengan model menghasilkan rekomendasi dari kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi dan mengurangi kebijakan pembuat keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku buruk. Wawasan perilaku memungkinkan pembuatan kebijakan untuk berintegritas dalam dua aspek yang sering diabaikan, yakni kebijakan integritas. Pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu refleksi moral. Yang kedua, dinamika sosial berpengaruh pada perilaku individu. Integritas adalah dipengaruhi oleh masyarakat yang dimana mengintegrasikan dinamika dan perangkat dari dua aspek inti dan dapat membantu membuat kebijakan berancang secara modern dan efektif secara kebijakan integritas. Baik, yang berikutnya temuan sentral dari ilmu perilaku yang dimana bahwa biasanya kebijakan untuk memperkuat integritas dirancang dengan asumsi keputusan itu membuat termotivasi untuk bertindak secara etis. Memang banyak orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka umumnya bertindak sesuai, namun kenyataannya jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka sendiri. Terkadang seseorang bahkan tidak sadar saat perilakunya menyimpang dari etika standar. Ini karena pembenaran dan penilaian bisa mengaburkan persepsi pelanggaran integritas. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mengaruhi pilihan moral individu, menekankan atau meningkatkan poin referensi moral mereka. Nah, yang berikutnya terkait dengan menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Laporan yang menyoroti cara yang dapat digunakan oleh penerapan wawasan perilaku dan kebijakan integritas yang baru saja efektif. Yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan dan sistem integritas yang ada. Memang pendekatan tersebut mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kebijakan anti korupsi tradisional, sementara menekankan pentingnya mempromosikan kepercayaan dan budaya integritas organisasi. Beberapa contohnya adalah jebakan perilaku dapat diidentifikasikan dalam cara tanggung jawab yang diberikan secara sistem integritas. Struktur yang menyebarkan tanggung jawab, misalnya melibatkan banyak orang atau aktor untuk memastikan integritas hanya melalui persyaratan formal. Nah, yang kedua, refleksi etis yang terintegrasi dalam prosedur tertentu, terutama yang mengusung risiko korupsi yang tinggi yang dapat memastikan integritas tidak terabaikan di masyarakat dalam rutinitas sehari-hari. Nah, yang berikutnya bab 1 terkait dengan sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik dengan sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya banyak kebijakan integritas yang berupa secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pada pilihan atau perilaku manusia. Terlepas dari ini, perilaku perspektif integritas
masih diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Peneliti di berbagai bidang ilmiah, termasuk bidang psikologi, bidang sosiologi, dan ekonomi, pada manusia, kognisi, dan perilaku telah menghasilkan temuan yang menawarkan pelajaran berharga dan baru pada perspektifnya, yang dimana akibatnya para pembuat kebijakan di seluruh dunia semakin menerapkan perilaku wawasan tentang area lain dari kebijakan publik. Laporan yang menyajikan tersebut wawasan perilaku yang relevan untuk kebijakan integritas variasi yang luas, yang dimana literatur ilmu perilaku ditinjau untuk mengidentifikasi penelitian yang paling relevan. Pembuatannya kebijakan integritas tersebut memang memikirkan kembali kebijakan integritas dari perspektif manusia. Baik, yang berikutnya terkait dengan bab 2, yakni dinamika pengambilan keputusan moral pada kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kalinya. Keuntungan bernilai berisiko berpotensi negatif dengan konsekuensinya. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan berbagai bentuk sanksi atau deteksi. Dari sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelembagaan. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti itu melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaannya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas. Diasumsikan bahwa seseorang akan melakukannya. Oke, yang berikutnya pilihan moral. Pilihan moral ini siapa yang memikirkan pembuat kebijakan itu saat merangsang kebijakan integritas? Ambil jalan lain, siapa yang bertindak tidak etis? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting dalam menertibkan integritas kebijakan. Wawasan perilaku utama adalah bahwa pilihan tidak etis seringkali dibuat oleh orang-orang yang secara umum ingin berperilaku etis. Namun banyak kebijakan integritas tidak diambil memperhitungkan kemungkinan bahwa kompas moral individu-individu ini memungkinkan gagal. Beberapa menargetkan aktor yang memikirkan kriminal dengan maksud untuk menghalangi pilihan yang tidak etis melalui ketat sanksi. Baik, yang berikutnya terkait dengan keseimbangan moral, yang dimana tindakan buruk seringkali menghasilkan keinginan individu untuk melakukan tindakan tersebut atau melakukan altruisme atau pembersihan. Sebaiknya melakukan suatu tindak menghasilkan perasaan berhak atas perilaku curang dan egois. Proses keseimbangan moral ini seringkali tidak didasari. Untuk itu misalnya seseorang mungkin memberikan sumbangan amal lalu menghilangkan perasaan bersalah tanpa sepenuhnya menyadari hal ini adalah proses. Oke, baik. Yang berikutnya terkait dengan untung dari korupsi bisa jadi godaan. Tetap setia pada poin referensi moral internal sendiri tidak selalu mudah. Acting melawan kompas moral ini seringkali didorong oleh godaan perilaku yang terlibat dan memanfaatkan manfaat langsung yang tidak mungkin memiliki tujuan jangka panjang. Pelanggaran integritas mengorbankan kesejahteraan masa depan untuk kepuasan segera, bahwa mereka melakukan pemalsuan identitas tersebut. Salah satu strategi langsung untuk mendorong perilaku etis adalah dengan mengingatkan pengambilan keputusan standar moral tersebut. Baik, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.